Mungkin Anda pernah melihat video ini. Меня зовут Алина, мне 20 лет. Ya, itu adalah video dokumenter. Seorang perempuan asli suku Hakkas sedang melakukan wawancara. Yang menarik adalah, suku ini terkenal dengan wanita cantiknya, serta kulit yang semi-Eropa semi-Asia. Suku Hakkas adalah kelompok etnis Turki yang berasal dari wilayah Khakassia di Siberia, Rusia. Mereka dikenal sebagai suku Hakkas atau Hakkas, dan bahasa tradisional mereka juga disebut Hakkas. Khakassia terletak di bagian tengah selatan Siberia, dan suku Hakkas memiliki warisan budaya dan sejarah yang kaya. Siberia adalah wilayah yang sangat luas di bagian utara Asia, yang membentang dari pegunungan Ural di barat hingga Samudra Pasifik di timur. Wilayah ini merupakan bagian dari Federasi Rusia dan mencakup sebagian besar dari daratan Rusia. Siberia terkenal karena iklimnya yang sangat dingin, dengan musim dingin yang sangat panjang dan suhu yang bisa mencapai sangat rendah. Di Siberia, terdapat beragam kelompok etnis dan budaya. Beberapa kelompok etnis yang tinggal di Siberia antara lain orang Rusia, Tatar, Buryat, Evenki, Khanty, Nenets, dan banyak lagi termasuk Hakkas. Setiap kelompok memiliki warisan budaya dan tradisi unik mereka sendiri. Siberia memiliki keindahan alam yang menakjubkan dan kekayaan budaya yang beragam. Suku Hakkas pada mulanya hidup sebagai penggembala dan pemburu nomaden, dan gaya hidup tradisional mereka erat terkait dengan lingkungan Siberia yang keras. Mereka mempraktikkan syamanisme dan animisme, dan kepercayaan tradisional mereka sering terkait dengan alam dan roh-roh tanah. Seiring berjalannya waktu, suku Hakkas dipengaruhi oleh berbagai budaya, termasuk unsur-unsur Mongolia dan Turki. Saat ini, banyak orang Hakkas tinggal di area perkotaan dan terlibat dalam berbagai profesi, sambil tetap mempertahankan hubungan dengan akar budaya mereka. Bahasa Hakkas adalah bagian dari keluarga bahasa Turki, dan upaya dilakukan untuk mempertahankan dan memulihkannya. Loh, mengapa bisa orang Mongolia dan Turki ada di Siberia? Beberapa faktor yang dapat menjelaskan keberadaan suku Mongolia dan Turki di Siberia diantaranya adalah: sepanjang sejarah, berbagai suku dan kelompok etnis bergerak melintasi wilayah Asia, termasuk Siberia. Migrasi ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti perubahan iklim, tekanan populasi, perburuan, atau penjajahan. Pada beberapa periode sejarah, suku-suku Mongolia dan Turki terlibat dalam perpindahan atau migrasi akibat konflik politik atau tekanan dari bangsa-bangsa tetangga. Pergeseran penduduk ini dapat membawa mereka ke wilayah Siberia. Siberia menjadi pusat aktivitas dagang dan diplomatik selama berabad-abad. Kontak dengan berbagai kelompok etnis, termasuk suku-suku Mongolia dan Turki, dapat terjadi melalui jalur perdagangan atau melalui hubungan diplomatik antara negara-negara di Asia. Mongol dan Turki memiliki sejarah keberadaan kekaisaran besar seperti Kekaisaran Mongol dan Kekaisaran Turk. Penaklukan dan ekspansi kekaisaran-kekaisaran ini bisa mencakup wilayah Siberia, membawa suku-suku Mongol dan Turki ke wilayah tersebut. Kecantikan wanita suku Hakkas. Wanita Hakkas dapat mengenakan pakaian tradisional mereka sebagai bagian dari warisan budaya. Pakaian tradisional ini seringkali mencerminkan gaya hidup nomaden dan keberlanjutan di lingkungan Siberia. Pada umumnya, suku Hakkas memiliki tinggi badan yang serupa dengan kelompok etnis lainnya di Siberia atau wilayah-wilayah lain di Asia. Seperti banyak kelompok etnis, seni riasan wajah dapat menjadi bagian dari upacara atau acara khusus. Warna dan desain mungkin memiliki makna budaya atau simbolis. Penggunaan perhiasan tradisional, seperti kalung atau gelang, mungkin menjadi ciri khas bagi wanita Hakkas. Perhiasan ini bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang mendalam. Keterlibatan dalam aktivitas tradisional seperti tarian atau nyanyian mungkin menjadi ciri khas wanita Hakkas. Seni pertunjukan dan ekspresi budaya lainnya dapat menjadi bagian penting dari identitas mereka. Sistem sosial dan komunitas mungkin sangat penting bagi wanita Hakkas. Keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan komunitas dan pemeliharaan hubungan keluarga dapat menjadi ciri khas budaya mereka. Namun, perubahan dalam masyarakat modern dan globalisasi juga dapat mempengaruhi cara hidup dan pilihan gaya hidup individu di dalam suku Hakkas. Oleh karena itu, tidak mungkin merumuskan gambaran yang sepenuhnya merinci ciri khas wanita suku Hakkas tanpa mempertimbangkan perubahan dan variasi yang terjadi seiring waktu.